Perkenalkan, nama saya Clarissa Patricia Lawrence dari Sosiologi 2019C dengan NIM 1904056406. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dari Erich Fromm dengan konsep kepribadian. Nah, di sini sebelumnya Erich Fromm terlahir di Frankfurt, Jerman, dan ia sudah menempuh pendidikan dengan belajar psikologi dan sosiologi di Universitas Heidelberg. Nah, tulisan-tulisan yang ditulis oleh Fromm itu telah dipengaruhi oleh tulisan-tulisan dari Karl Marx, terutama dengan karyanya yang pertama yaitu The Economic Philosophical Manuscript yang ditulis pada tahun 1944 dengan tema orang yang merasa kesepian dan terisolasi karena ia dipisahkan dari alam dan orang-orang lain. Nah, dari pengalaman-pengalaman khas manusia meliputi perasaan lemah lembut, cinta, perasaan kasih, tanggung jawab, sikap-sikap perhatian, identitas, integritas, bisa terluka, transendensi, dan kebebasan serta nilai dan norma-norma. Kemudian, teori Erich Fromm mengenai watak masyarakat yang mengaku asumsi transmisi kebudayaan dalam bentuk kepribadian tipikal atau kepribadian kolektif. Nah, namun Fromm juga menjelaskan fungsi-fungsi sosio-historik dari tipe kepribadian tersebut yang menghubungkan dua kebudayaan tipikal dari suatu kebudayaan objektif yang dihadapi suatu masyarakat untuk merumuskan sebuah hubungan tersebut secara efektif. Suatu masyarakat juga perlu menerjemahkan ke dalam unsur-unsur watak atau traits dari individu anggotanya sendiri agar mereka bersedia melaksanakan apa yang harus dilakukan. Nah, Erich Fromm juga berpendapat bahwa kepribadian itu suatu produk kebudayaan. Faktor kuncinya yaitu bagaimana masyarakat memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, tema dasar semua tulisan Erich Fromm yaitu individu yang merasa kesepian dan terisolir karena ia dipisahkan dari alam dan orang-orang lain. Keadaan isolasi ini tidak ditemukan dalam semua spesies binatang. Itu adalah situasi khas manusia. Dalam bukunya Escape from Freedom pada tahun 1941, ia mengembangkan tesis bahwa manusia menjadi semakin bebas dari abad ke abad. Maka mereka juga akan merasa semakin kesepian. Jadi kebebasan ini tuh menjadi sebuah keadaan yang negatif dari manusia melahirkan diri. Dan jawaban dari kebebasan yang pertama adalah semangat, cinta, dan kerjasama yang menghasilkan manusia mengembangkan masyarakat yang lebih baik. Yang kedua, manusia merasa aman dengan tunduk pada penguasa yang kemudian dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat lain. Nah, dalam buku-buku Fromm yang ditulis pada tahun 1947, 1955, 1964 dikatakan bahwa setiap masyarakat yang telah diciptakan manusia, entah itu berupa feodalisme, kapitalisme, fasisme, sosialisme, dan komunisme, semuanya menunjukkan usaha manusia untuk memecahkan kontradiksi dasar manusia. Dalam kontradiksi yang dimaksud ini tuh adalah seorang pribadi merupakan bagian tetapi sekaligus terpisah dari alam. Mereka merupakan binatang sekaligus manusia. Sebagai binatang, orang memiliki kebutuhan-kebutuhan fisik tertentu yang harus dipuaskan. Tetapi sebagai manusia, orang memiliki kesadaran diri, pikiran, dan daya khayal. Nah, pengalaman-pengalaman khas manusia meliputi perasaan, lemah lembut, cinta, perasaan kasih, sikap-sikap perhatian, tanggung jawab, identitas, integritas, bisa terluka,
transendensi dan kebebasan serta nilai-nilai dan norma-norma itu sendiri. Nah, masyarakat kapitalis atau kontemporer menetapkan orang sebagai korban dari pekerjaan mereka sendiri. Konflik antara kecenderungan mandiri dan ketidakberdayaan dapat merusak kesehatan mental. Nah, menurut Fromm, ciri orang normal atau yang mentalnya sehat adalah orang yang mampu bekerja produktif sesuai dengan ketentuan dan tuntunan lingkungan sosialnya, sekaligus mampu beradaptasi dalam kehidupan sosial yang penuh dengan cinta. Menurut Fromm, normalitas adalah keadaan optimal dari pertumbuhan atau kemandirian dan kebahagiaan atau kebersamaan dari individu itu sendiri. Pada dasarnya ada dua cara untuk memperoleh makna dari kebersamaan dalam kehidupan, diantaranya yaitu yang pertama, mencapai kebebasan positif, yakni berusaha menyatukan diri dengan orang lain tanpa mengorbankan kebebasan dan integritas pribadi. Ini adalah pendekatan optimistik dan altruistik yang menghubungkan diri dengan orang lain melalui kerja dan cinta, melalui ekspresi, perasaan, kemampuan intelektual, tulus, dan terbuka. Oleh Fromm disebut ini tuh sebagai pendekatan humanistik yang membuat orang tidak merasa kesepian dan tertekan karena semua menjadi saudara dari yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu memperoleh rasa nyaman dengan meninggalkan kebebasan dan menyerahkan bulat-bulat individualitas dan integritas diri kepada suatu orang atau lembaga yang dapat memberi rasa aman. Nah, solusi semacam ini tuh dapat dihilangkan untuk menghilangkan sebuah kecemasan karena kesendirian dan ketidakberdayaan. Namun, ada sisi negatifnya juga karena tidak mengizinkan orang mengekspresikan diri dan mengembangkan diri. Nah, cara memperoleh rasa aman dengan berlindung di bawah kekuatan lain itu Fromm menyebutnya mekanisme pelarian. Apa sih mekanisme pelarian itu? Yaitu sepanjang sekali waktu adalah dorongan yang normal pada semua orang, baik individual maupun kolektif. Ada 3 mekanisme pelarian yang terpenting, yaitu otoritarianisme, destruktif, dan konformitas. Nah, itu tadi saya ulangi lagi ya. Yang pertama itu otoritarianisme, destruktif, dan konformitas. Nah, itulah penjelasan mengenai dari teori Erich Fromm yang bisa saya ambil dan saya dapatkan. Sekian dan terima kasih penjelasan saya mengenai teori dari Erich Fromm.